Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Safari politik Anies Baswedan akhirnya isinya dicabut di berbagai daerah. Bahkan juga kabarnya di Aceh, Ciamis, dan bahkan di Riau. Akhirnya pun menjadikan isu liar. Apakah itu disabotase kek? Apakah itu dijegal dan lain sebagainya. Tetapi ternyata usut punya usut, yang di Aceh yaitu dilakukan renovasi. Tapi isunya sudah kemana-mana, bahkan ada yang menyebut dijegal dan lain sebagainya. Ya memang sih, apalagi mendekati tahun baru, Natal dan tahun baru, pasti juga ada renovasi lah. Renovasi juga tidak hanya di situ saja, melainkan di berbagai daerah, tempat-tempat tongkrongan atau tempat-tempat umum, tempat-tempat wisata pasti juga akan direnovasi. Ini bahkan juga ditanggapi oleh nalar melanggar aturan kampanye mobilisasi massa di daerah-daerah dengan modus perayaan HUT Nasdem. Terus ada masalah dibilang diskriminasi, skenario basi. Di sini bahkan juga ada berita acara di daerah terkendala. PKS merasa Anies didiskriminasi. Nah, ini merupakan playing victim ya. Ini sudah basi sebenarnya skenario seperti ini. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Udah berbuat salah, ditegur, merasa diskriminasi. Emang ciri khas kadrun atau orang sakit hati yang mengadrunkan diri. Pembohong publik. Mereka pasti udah paham lah akan ada friksi, makanya mereka pun langsung kur dengan merdu aturan yang dijalankan. Gitu aja kok repot. Safari pencuri start kampanye Pilpres tuh namanya. Masih baca pres aja udah nabrak aturan. Bahkan di sini juga ada berita yaitu Nasdem ingin kenalkan Anies ke daerah. Sialnya dia dibenci karena medsos. Bukan medsos ya, karena pemberitaan itu sudah beredar sejak tahun 2017 lalu. Sepak terjang Anies itu gimana? Menurut saya bukan karena medsos. Ya memang faktanya seperti itu. Di pemberitaan televisi juga seperti itu. Rekam jejak digitalnya pada tahun 2017 yang lalu itu gimana? Jadi jangan salah lah kalau memang Anies Baswedan juga terkenal dengan politik identitasnya pada tahun 2017 yang lalu. Kita lihat pada pilkada 2017 yang lalu kayak gimana. Jadi bukan salah medsosnya ya, memang pemberitaan yang beredar ya seperti itu. Apalagi juga program apa yang berhasil di era kepemimpinan Anies Baswedan. Program andalan, janji kampanye seperti OKOC, seperti rumah DP 0%, janji reklamasi dan lain sebagainya. Kira-kira tuntas berapa persen saja? Ya itu memang berita-berita seperti itu yang selalu di blow up di medsos dan menjadi pembicaraan hangat oleh netizen-netizen. Jadi pantes lah kalau netizen-netizen selalu lah mempertanyakan kesuksesan Anies memimpin Jakarta, mempertanyakan keberhasilan program atau janji-janji Anies saat memimpin Jakarta. Menurut saya sangat lumrah sekali ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sejumlah daerah disebut telah mencabut izin safari Anies Baswedan sebagai calon presiden yang didukung oleh Nasdem. Ya memang ada. Sebelumnya sudah keluar izin, tapi habis itu dicabut sama pihak Pemda, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat dihubungi pada Rabu 30 November 2022. Insiden pencabutan izin terjadi di Aceh dan dua daerah di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Ciamis. Di Aceh, Anies rencananya akan menggelar acara di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh. Untuk kegiatan di Ciamis dan Tasikmalaya, Willy menyebut ada pihak yang meminta agar izin penggunaan lokasi di dua wilayah tersebut juga dicabut. Namun dia enggan mengungkapkan pihak yang meminta pencabutan izin tersebut. Bukan Pemda. Ada permintaan kepada Pemda untuk menghentikan kegiatan, agar perlu kita ngomong lah katanya. Willy juga mengaku tak mengetahui alasan izin secara mendadak tersebut. Pihaknya saat ini masih meminta konfirmasi terkait hal itu. Namun pihaknya mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Willy berujar hal itu menjadi catatan terkait demokrasi. Tentu ini menjadi catatan kita bersama. Bagaimana kita berharap? Kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, ucap Willy. Sementara itu untuk di Banda Aceh, Anies semula dijadwalkan akan bertemu para simpatisan dan relawan lewat acara Jalan Sehat dan panggung silaturahmi pada Sabtu 3 Desember 2022 mendatang. Namun izin kegiatan di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin
Banda Aceh secara mendadak dicabut oleh dinas setempat. Ya, padahal sebelumnya sudah oke. Tentu ini juga sebelumnya juga terjadi di Tasikmalaya dan juga Ciamis, kata Willy. Pemerintah atau Aceh melalui UPDT, Taman Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mencabut izin pakai Taman Ratu Sultanah Safiyatuddin, Banda Aceh yang akan dijadikan lokasi silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Pencabutan izin itu tercantum dalam surat yang diterbitkan UPTD Taman Budaya Disbudpar Aceh pada Senin 28 November 2022. Kadis Budpar Aceh Al-Musinisia Kamal membenarkan perihal keabsahan surat pencabutan surat izin penggunaan area Taman Ratu Safiyatuddin untuk kegiatan jalan santai dan silaturahmi Anies Baswedan pada 3 Desember 2022 mendatang. Ia mengklaim pencabutan izin yang dikeluarkan itu karena taman tersebut tengah dalam tahap renovasi. Lokasi yang ditujukan sedang tahap rehabilitasi dan perawatan. Oleh sebab itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ujar Al-Munisa dalam keterangannya. Ia juga membantah pencabutan izin menggunakan lokasi tersebut karena dipergunakan untuk kegiatan politik seperti yang beredar di masyarakat saat ini. Sebab sebelum pihak panitia mengajukan izin kepada UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh pada 21 November lalu, ada juga pihak yang ingin menggunakan area taman tersebut untuk kegiatan rally wisata. Namun mereka juga mengalami hal yang sama. Surat pembatalan izin juga kami keluarkan di tanggal yang sama, tanggal 28 November, ungkap Al-Munisa. Meskipun izin kegiatan di Taman Ratu Safiyatuddin itu dicabut, Ketua DPW Nasdem Aceh Taufikul Hadi mengatakan pihaknya akan tetap menggelar kegiatan silaturahmi Anies Baswedan dengan masyarakat Aceh. Saat ini pihaknya masih mencari lokasi setelah pemerintah Aceh tidak mengizinkan penggunaan Taman Ratu Safiyatuddin digunakan. Rencananya tersebut berlangsung seperti biasa, tidak ada perubahan. Kalau lokasi ini sedang kita koordinasi lagi. Bahkan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera akan mengambil keputusan soal nasib koalisi mereka bersama Nasdem dan Partai Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan akhir tahun ini. Merujuk pernyataan Ketua Majelis Syuro, kemungkinan akhir tahun ini akan dibahas di Majelis Syuro, kata juru bicara PKS Muhammad Khalid kepada cnnindonesia.com pada Rabu 30 November. Khalid juga mengatakan Majelis Syuro nantinya akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman selaku wakil PKS di tim kecil rencana koalisi mereka dengan Nasdem dan juga Demokrat. Hasil laporan Sohibul Iman nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis Syuro untuk mengambil keputusan. Namun Khalid mengaku belum dapat memastikan hasil pembahasan di Majelis Syuro akan langsung diumumkan. Dia berujar, jika hasil pembahasan di Majelis Syuro telah menghasilkan keputusan, partai akan langsung mengumumkan. Khalid menyebut partainya masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk mematangkan komunikasi dari tim kecil. Ya, kalau di Majelis Syuro hasilnya keputusan, ya akan diumumkan tergantung nanti hasil musyawarahnya, kata dia. Nasdem, PKS, dan Demokrat hingga saat ini terus menjalin komunikasi terkait rencana koalisi mereka mendukung Anies di Pilpres 2024. Ketiga partai terakhir kembali menggelar pertemuan dengan Anies di kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan itu digelar tak lama setelah wacana duet Anies dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Duet keduanya disampaikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali usai pertemuan. Anies buru-buru menepis rencana duetnya dengan Gibran. Anies juga menegaskan dirinya saat ini tak buru-buru untuk memilih cawapres. Anies mengaku masih ingin memastikan partai yang akan mendukungnya nanti, termasuk calon kompetitor yang akan ia hadapi. Kenapa? Mereka pada saat itulah kita sudah tahu siapa yang berada dalam koalisi. Kedua, kita tahu siapa saja yang berpotensi menjadi kompetitor. Dari situ kemudian ketemu kombinasi pasangan yang tepat, kata Anies di Jakarta pada Jumat 18 November yang lalu. Bahkan keberadaan relawan Presiden Joko Widodo menuai sorotan sejumlah kalangan. Hal itu menyusul berbagai aktivitas yang dinilai justru kontraproduktif dengan semangat awal pembentukannya. Terlebih saat ini menjelang masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo. Ketua DPP Partai Nasdem Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera mendesak Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan relawannya. Ia menilai Jokowi tak perlu menghimpun relawan karena masa kepemimpinannya sudah tak bisa diperpanjang. Pak Jokowi kan mau apa lagi? Kan sudah selesai.
Tugas beliau 10 tahun menjadi presiden itu, kalau dia Husnul Khotimah, adalah kontribusi beliau terlalu besar. Ujarnya ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 29 November. Dalam pandangannya, berbagai gerakan relawan menuai polemik dan berpotensi menurunkan citra Jokowi selama ini. Jangan dicoreng dengan kegiatan-kegiatan relawan seperti ini, ucapnya. Selain itu, Mardhani khawatir ada upaya untuk kembali mendorong wacana jabatan presiden 3 periode dengan masifnya gerakan relawan Jokowi saat ini. Tetap khawatir 3 periode karena gerakan relawan Jokowi bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya, tuturnya. Mardhani mengatakan banyak bakal terus menolak wacana 3 periode. Ia pun meminta agar presiden legowo dan fokus bekerja sama pada masa akhir jabatannya. Menurut dia, Jokowi tak perlu mengumpulkan relawan karena hanya partai politik yang bisa mengusung calon presiden dalam kontestasi elektoral mendatang. Dorong Pak Jokowi sudah, serahkan ke partai politik urusan Capres 2024, ucapnya. Ia menganggap jabatan presiden 3 periode adalah wacana yang menyesatkan dan merugikan jika dibahas saat ini. Apalagi wacana itu muncul menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi. Ia juga menganggap ide perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya bisa saja dibahas, tapi tidak untuk dilaksanakan dalam waktu dekat. Kalau buat bangsa negara, ayo 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita terapkan. Masih mungkin kita bahas, tapi kalau diterapkan di 2024, nah, buat saya abuse of power. Secara etika salah dan sesat, tendas Mardhani Alisera. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sepakat dengan saran dari PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meninggalkan relawan seperti Benny Ramdhani. Bahkan PKS lebih tegas menilai Jokowi tidak perlu lagi menghirukan masukan dari relawan. Saya setuju, Pak Jokowi kan mau apa lagi? Kan sudah selesai, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 November 2022. Menurut Mardhani, Jokowi seharusnya dapat mengakhiri kepemimpinannya selama 2 periode dengan baik. Salah satu caranya yakni dengan tidak lagi berkontribusi di kegiatan relawan. Ia menilai jika Jokowi terus berkegiatan dengan relawan sebagaimana pada Sabtu pekan kemarin di acara Nusantara Bersatu, hal itu justru akan mencoreng nama mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Tugasnya beliau 10 tahun menjadi presiden. Itu kalau dia, Husnul Khotimah, adalah kontribusi terbesar beliau. Jangan dicoreng dengan kegiatan relawan seperti ini. Akan tetapi Mardhani juga tidak menyampingi potensi adanya maksud lain dari Jokowi dengan terus menghadiri kegiatan relawan, kecuali beliau mau 3 periode gitu, dan itu salah secara konstitusi. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyarankan Jokowi meninggalkan para relawan yang justru menjerumuskan. Salah satunya ialah Benny Ramdhani dan kelompok relawan yang meminta izin tempur melawan menyerang pemerintah. Menurut Said, apa yang menjadi sikap Benny dan relawan di hadapan Jokowi pada sela-sela waktu acara Nusantara Bersatu merupakan sikap menjerumuskan Jokowi. Sebab menurut Said, hal seperti ini tidak menunjukkan sikap seperti relawan pro Jokowi. Karena itu, ia menyarankan Jokowi meninggalkan mereka. Menurut hemat saya, sudahlah, legasinya sudah luar biasa. Soft landingnya agar enak. Kalau ada relawan tanda kutip yang seperti itu, tinggalkan saja. Tinggalkan. Itu bukan relawan. Itu bukan relawan itu, kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 28 November 2022. Said juga menegaskan, apa yang menjadi permintaan relawan kepada Jokowi, sekalipun meminta restu atau izin, tidak dapat dibenarkan. Apalagi permintaan izin itu untuk menyerang pihak-pihak tertentu yang dianggap lawan. Lo ngebayangin saja, minta restu untuk gempur orang. Presiden kita etikanya, presiden kita pun etikanya yang luar biasa, punya sopan santun yang luar biasa. Dan Bapak Presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum, kata Said. Bahkan agenda kegiatan politik safari Anies Baswedan terhambat di sejumlah daerah seperti Riau dan Aceh. Elit partai politik atau parpol mendukung Anies pun menyampaikan kritik tajam. Juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Khalid menyesalkan kebijakan Pemda Riau dan juga Aceh. Padahal tak ada yang melanggar, Anies maupun simpatisan yang didukungnya. Kami sangat menyayangkan dengan kebijakan pencabutan izin tersebut. Adalah hak politik warga dan relawan untuk memberikan dukungan kepada Pak Anies, kata Khalid kepada FIFA pada Kamis malam 1 Desember 2022.
Menurut dia, agenda kegiatan Anies di Riau dan Aceh merupakan ekspresi era demokrasi yang dijamun dan dilindungi oleh undang-undang. Ia menilai proses perizinan juga dilakukan secara formal. Apalagi jika proses perizinan dilakukan secara formal, kegiatan jelas, penyelenggaraannya jelas dan bersifat edukasi politik. Lanjut Khalid. Khalid pun khawatir Anies seperti mengalami diskriminasi dengan kejadian pencabutan izin kegiatan safari politiknya. Saya khawatirnya demikian, ujar Khalid. Kegiatan safari politik Aceh di Anies di Aceh yang terlambat lantaran Pemda setempat mencabut izin pakai area disorot oleh Nasdem. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyesalkan adanya pencabutan izin tersebut dari Pemda Aceh. Anies rencananya akan melanjutkan safari politik di Aceh 3 Desember 2022. Anies akan menggelar acara di Taman Ratu Satyafutin, Banda Aceh. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, sebagaimana kita berharap. Dan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal yang seperti itu terjadi, kata Willy pada 1 Desember 2022. Willy juga mengatakan Pemda Aceh sudah mengeluarkan izin, namun ia heran tak lama kemudian izin menggunakan lokasi tersebut dicabut. Sebelumnya sudah keluar izin, tapi habis itu dicabut sama pihak Pemda. Selain di Aceh, agenda safari politik Anies di Riau juga terhambat. Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali menyebut tempat penyelenggaraan kegiatan Anies dicabut dengan alasan Pemda setempat akan menggelar di kegiatan di hari yang sama, ujarnya.